Di tahun yang baru ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru dan seperti yang kita sudah tahu setiap tahun kita memiliki satu tema yang baru. Dan tema ini bukan sekedar tema tetapi menjadi sebuah kerinduan sasaran kita di tahun 2024 secara korporat gereja bersama-sama untuk kita lebih bisa beriman teguh kepada Kristus. Tema tahun ini juga merupakan judul dari perenungan kita di hari ini, yaitu beriman teguh kepada Kristus. Saya mau mengajak setiap dari kita membuka Alkitab di Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Ada satu quote yang bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal untuk membuat rencana, maka kita sebetulnya sedang merencanakan diri kita untuk gagal. Di tahun yang baru ada begitu rencana yang baru yang kita buat. Dan kalau mau ngomong, boleh masing-masing tanya sama diri kita sendiri ya. Kita sudah punya rencana apa di tahun ini? Karena orang yang tidak berencana itu sebetulnya sedang merencanakan untuk gagal, saudara. Ada satu artikel yang saya pernah baca, banyak orang yang di tahun baru punya kerinduan, punya resolusi untuk bisa kurus. Dan menurut penelitian, kapan seseorang itu bisa memastikan dirinya itu diet atau tidak? Bukan di meja makan, tetapi ketika dia sedang beli makanannya. Kalau saudara belanja ke pasar, kalau saudara planning nih mau beli apa? Sayur, daging, kacang-kacangan yang semua segar-segar. Ketika nanti dibawa ke rumah, waktu saudara mau masak, itu yang saudara lihat. Dan saudara masaknya gak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau saudara gak punya rencana, seringkali kayak saya juga ya, datang ke tempat belanja, supermarket, lihat mana yang promo ya. Oh ini promo kornet, oke beli. Oh ini lagi promo apa daging frozen, kita beli. Dan kita suka pikir gak apa-apa lah beli dulu, belum tentu dimakan. Tapi nanti satu kali ketika kita gak ada makanan, kita buka tempat makanan. Dan yang kita temukan kornet, yang kita makan apa? Kornet. Saya suka ngomong sama suami saya, yuk kita diet lah tahun ini yuk. Yuk, tapi begitu belanja dia tuh seneng banget beli snack. Beli snack banyak ditaruh di lemari. Saya suka bilang ini, jangan beli snack dong. Lalu dia bilang, kan ini snack aku bukan snack kamu. Tapi pada kenyataannya menggenapi firman Tuhan ya, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku gitu. Jadi begitu buka lemari, wah ada snack lumayan nih. Seringkali kita gagal untuk mencapai sesuatu karena memang kita tidak pernah merencanakannya. Hari ini saya mau mengajak saudara, di tahun 2024 sebetulnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi perusahaan kita, bisnis kita omsetnya 2 kali lebih besar daripada 2023. Amin. Tapi bisa jadi omsetnya tidak sebanyak 2023. Dan sama seperti kalau kita mau liburan, kita suka bilang, oh saya mau kesini, kesini, kesini. Anggaplah kita mau mengunjungi taman gitu ya. Gak ada tutupannya. Waktu kita packing kan kita pasti siapin celana pendek. Kalau harinya terang, pakai celana pendek. Tapi kalau dingin, kita pakai celana panjang. Yang penting sampai tujuan karena kita sudah merencanakannya. Tahun ini 2024 rencana kita adalah di akhir tahun 2025
kita punya iman yang lebih kuat dibandingkan iman kita di 2023. Amin. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya. Ini yang kita mau, beriman teguh kepada Kristus. Seringkali orang menganggap, kalau udah terima Tuhan Yesus, percaya udah selesai di sana aja. Padahal enggak. Menerima Tuhan Yesus adalah pintu masuk, saudara. Ini adalah fondasi. Karena itu Rasul Paulus bilang, kamu dulu musuh Allah, tapi sekarang kamu telah diperdamaikan. Dan Paulus bilang, karena itu, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi bukan berarti ketika kita udah jadi orang Kristen selesai, kita happy-happy, kalau langsung dipanggil Tuhan betul ya, mati masuk sorga. Tapi kalau kita masih ada di dunia, berarti Tuhan masih mau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, 3 hal yang saya akan sama-sama renungkan bersama saudara. Bagaimana kita bisa beriman teguh kepada Kristus. Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-23. Karena kita sudah diselamatkan, kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kalau kita mau beriman pada Tuhan Yesus, yang pertama kita harus lakukan adalah tetap tekun. Sama-sama katakan tekun. Lawannya tekun itu apa sih? Orang Inggris bilang belang bentong. Ya. Kadang iya, kadang enggak. Orang Sunda itu bilang belang bentong. Senin Kemis. Kadang iya, kadang enggak. Tetapi kalau kita imannya mau kuat di dalam Tuhan, kita harus tekun. Tekun apa? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara imannya mau kuat, tapi saudara gak pernah baca firman, jangan pernah harap saudara imannya akan kuat. Di dunia ini banyak sekali suara-suara di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu kan terjadi gempa ya, sering gempa. Dan itu membuat kita takut. Yang biasa tidur gak pernah mikir apa-apa, tidur malam tiba-tiba mikir, aduh kalau nanti malam gempa gimana ya. Saya biasa kemarin baru pulang holiday, naik pesawat. Biasa naik pesawat tenang-tenang aja. Tapi karena kemarin ngedenger kecelakaan pesawat di Jepang, tiba-tiba jadi takut, aduh ini kenapa ya, kok ada suaranya lebih kenceng ya. Mungkin saudara yang mau berpergian naik kereta, kereta biasa kan aman-aman aja, tiba-tiba aja ada kecelakaan. Dan itu seringkali membuat kita jadi takut. Ada orang yang mungkin mendengar dari WA ya terutama saudara. Dan itu membuat iman kita goyah. Padahal harusnya kalau kita mau punya iman yang kuat, kita harus baca firman Tuhan. Seringkali ada orang yang bilang, aduh saya ini gak punya waktu, bener gak ya? Baca firman gak punya waktu. Dalam 1 hari saudara dikasih waktu sama Tuhan berapa jam? Siapa yang kasih 24 jam? Masa kembaliin setengah jam sama Tuhan aja gak bisa? Punya pikiran seperti itu. Saudara bilang, saya terlalu sibuk kerja. Siapa yang kasih kerja saudara? Tuhan. Kalau saudara dikasih kerja sama Tuhan, masa sih saudara gak mau duduk diam barang sebentar, setengah jam di hadapan Tuhan mendengar firman. Saya mau ajak saudara untuk bangun kebiasaan di 2024. Kalau tadi ada yang baca firman sudah biasa, bagus. Tahun ini tambah sedikit. Baca firmannya dari 1 pasal jadi 2 pasal. Atau mungkin kalau dari 1 pasal udah selesai semua, bedah 2-3 ayat. Saudara kalau ikutin, kalau sekarang kan banyak YouTube ya, saudara bisa pilih. Setiap kali saudara pergi kemanapun, saudara sebetulnya bisa dengar firman. Pak Rubin dan tim bikin doa pagi. Setiap pagi saudara bisa dengar live atau on demand. Jadi di tengah hari, kalau saya biasa dengarnya di tengah hari. Saya dengerin dan bisa didengerin itu saudara. Dibedah 2-3 ayat. Jangan saudara pikir, aduh kalau bedah 2-3 ayat kayaknya lebih gampang ya. Enggak, makin sedikit justru kita makin mikir. Ini maksudnya apa, Tuhan mau apa. Tetapi yang penting adalah konsisten mendengar
firman Tuhan. Siapa di sini yang suka baca Alkitab malam? Ada beberapa. Aminnya kapan? Malam atau pagi? Seringkali kita baca Alkitab malam, aminnya pagi ya. Kita ajak sama-sama belajar. Ketika baca firman Tuhan, baca dalam hati bagus. Tapi kalau bisa kita berbicara, bersuara sampai kuping kita dengar, itu membuat iman kita kuat. Dan firman Tuhan bilang di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita setiap hari orang Indonesia mandi 2 kali ya. Dan kalau perempuan di sini apalagi biasa kita kan suka pakai pembersih muka. Pernah nggak sehari sudah beraktivitas pulang ke rumah pakai pembersih muka terus bersih kapasnya? Pasti nggak pernah kan? Pasti kalau dielap gini hitam, betul nggak? Saudara pernah pikir nggak hati kita setelah mendengar begitu banyak hal seharian, ketemu orang nyebelin, ketemu anak yang nggak bisa diatur, ketemu istri yang bawel, suami yang pelit, kira-kira hati kita gimana? Pasti kotor ya. Gimana cara membersihkan hati kotor? Sama kayak kalau ini kotor, biar bersih dituang air yang banyak. Itulah fungsi firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita mau punya iman yang kuat, ada orang yang kesaksian. Overthinking, mikirnya yang negatif, yang takut terus. Dikasih sama pendetanya terapi firman. Bahkan terapi firman ini saya dengar dilakukan juga di dalam penjara, saudara. Terapi firman itu apa? Setiap hari disuruh baca firman sambil bersuara. Gak nyampe 3 bulan, overthinking berkurang. Dia bisa lebih tenang, gak lebih curigaan sama orang. Semuanya under control. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memegang roh kita, saudara. Dan kalau kita rajin kasih makan roh kita dengan firman Tuhan, roh kita ini jadi kuat. Di tahun 2024 kita mau sama-sama baca firman ya. Saya tahu di gereja kita ada grup baca firman isinya 600 orang. Kadang-kadang itu jadi kayak grup broadcast aja lah. Tapi saya mau ajak saudara di sini, mungkin ada temen berlima, berenam atau mungkin di Bikom masing-masing. Kalau mau ini checklist ya, siapa yang udah baca firman. Kalau isinya 600 orang, satu gak baca tuh udahlah gak kelihatan ya. Tapi kalau isinya 3 orang, satu gak baca tuh peer pressure ya. Aduh saya telat nih. Dan jangan direkap ya. Saya biasa ngajarin anak-anak muda sama anak saya juga Benayah ya. Dia umur 4 tahun. Puji Tuhan udah bisa nulis kan. Saya biasakan dia buat journaling. Yang dahsyat tuh gini saudara. Ketika kita liburan, Benayah tanya, Mami kita journaling gak hari ini? Karena sudah terbiasa, ini anak 4 tahun loh. Buat dia nulis, baca mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Apalagi dia pernah protes, Mami udah yang doa Dedi aja, kalau Mami doa lama katanya. Jadi sebenarnya dagingnya itu belum mau baca firman saudara. Tapi karena biasa, lagi liburan dia tanya, Mami bawa Bible gak? Kita journaling gak hari ini? Apa sih yang kita bisa lakukan biar enggak bacanya malam aminnya pagi? Beli buku saudara. Kalau seneng pakai tab boleh juga di tab kita tulis. Saya biasa pakai metode ini dan saya enggak ganti-ganti, metodenya apik. Mungkin saudara pernah dengar. A, cari ayat yang berkesan di hatimu. Kalau saudara baca firman tiba-tiba tuh kadang suka ada ayat yang keluar ya set. Nah itu saudara ambil, saudara renungkan. Ayatnya udah dapet, cari prinsipnya. Prinsip apa ya yang kita bisa cari dari ayat ini. Implementasinya dalam hidup saya apa dan komitmen yang saya mau ambil apa. Saya kasih contoh. Mazmur 23 ayat 1. Ini singkat banget. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ayatnya. Prinsipnya. Kalau Tuhan adalah gembala, saya adalah domba, maka Tuhan sang gembala akan menjaga sang domba. Kalau kita dombanya punya gembalanya Tuhan, berarti kita tidak usah takut.
Nah itu udah prinsip juga masuk ke implementasi. Implementasi artinya mungkin bulan depan untuk bayar kos-kosan belum ada uang. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi udah dengar mau di PHK, belum ada kerjaan. Tapi saudara lihat ayat ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara implementasikan dalam hidup dan saudara ambil komitmen. Berarti saya mau belajar untuk tidak takut. Takut gak saudara? Takut. Tapi ayat ini saudara baca berulang-ulang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau lagi kerja di jalan tiba-tiba kekhawatiran merasuk. Kita bilang lagi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya biasa kalau di jalan dengar radio, selalu radio Karisma 96,8. Kenapa? Karena saya percaya gini, kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, itu kebawa ke hati, ke pikiran, ke perbuatan, ke perasaan kita. Tapi kalau kita mendengar firman, aduh lagi takut gimana ya kalau anak-anak sakit. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Duh gimana ya kalau nanti tahun ini katanya mau ada omset turun, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan berarti saudara pasrah, gak ngapa-ngapain bukan. Tapi justru dengan kekuatan ini, saudara kadang merasa saya juga kalau kerja kayaknya gak akan kecukupan. Udahlah males kerjanya, jadi berkurang, efektivitas menurun. Tapi kalau saudara bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara bangkit imannya dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Yang pertama untuk iman yang kuat, saudara harus tetap tekun. Jangan bolong-bolong tapi saudara belajar baca firman setiap hari dan saudara renungkan. Yang kedua, agar saudara tetap bisa beriman teguh kepada Kristus. Yang kedua firman Tuhan bilang gini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, itu yang pertama. Dan yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kapan iman itu goncang? Iman seringkali goncang ketika kita fokus pada keadaan dan fokus pada masalah. Di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31, Simon Petrus dibilang, mereka lagi ada di perahu di tengah badai. Di situ ada sesosok seperti hantu. Tapi Simon Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, datang ke sini. Dan kemudian Simon Petrus melangkah dan dia berjalan di atas air. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Saudara, saya kasih pertanyaan, ketika Simon Petrus keluar dari perahu, angin dan badai ada enggak? Ketika Simon keluar dari perahu, angin dan badainya ada apa enggak? Yakin ada? Ada. Sebelum keluar dari perahu, angin dan badai ada. Ketika dia keluar dari perahu, berjalan ke arah Yesus, angin badai ada. Tapi kapan Simon Petrus mulai tenggelam? Ketika dirasanya tiupan angin. Angin badai boleh ada. Tapi begitu saudara merasakan angin badai, lebih daripada saudara merasakan kehadiran Tuhan, di saat itulah saudara mulai tenggelam. Ketika Simon Petrus fokus kepada Tuhan, dia jalan maju tak gentar. Apapun boleh terjadi, tapi mata yang fokus membuat dia bisa mendekati Yesus. Tapi begitu dia goyang, goncang, mulai dia merasakan tiupan angin. Kalau ada angin badai di sekitar saudara, keadaan boleh berubah-ubah. Tapi ketika saudara mengizinkan keadaan itu masuk dalam hatimu, saat itulah iman saudara mulai tenggelam. Tahun ini mari miliki iman yang benar. Ada pendeta yang khotbah, dia bilang gini, apa bedanya iman yang besar dengan iman yang benar? Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah ketika gunung belum pindah tapi kita akan terus memuliakan Tuhan.
Mari miliki bukan hanya iman yang benar, yang besar, tapi memiliki iman yang benar. Tadi kita mendengar kesaksian dari Kohadi sama Cilani. Kohadi disembuhkan Tuhan, menumbuhkan iman kita luar biasa, amin. Tapi istrinya Cilani masih menanti dan Cilani tetap percaya. Ini kombinasi yang luar biasa. Iman yang menghasilkan mujizat, tetapi iman yang terus bertumbuh selama mujizat belum terjadi. Karena itu saudara, jangan pernah taruh iman kita dalam keadaan. Karena kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita gimana? Percaya baru kita melihat. Kita tidak melihat dulu baru jadi percaya. Roma 4 ayat 18, Abraham udah enggak punya lagi harapan untuk punya anak. Tetapi dia tetap beriman sama Tuhan. Saya pernah cerita kesaksian di sini. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Perkataan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia udah ada di dapur api dan ketika dia mau masuk dia bilang gini. Jikalau Tuhan meluputkan kami, puji Tuhan. Tapi jikalau tidak, seandainya pun kami masuk dapur api, kami tidak akan menyembah dewa lain, tapi kami mau menyembah Tuhan. Itu iman yang benar, saudara. Gimana caranya kita bisa tetap teguh? Yaitu balik lagi, harus baca firman Tuhan. Waktu baca firman Tuhan, kadang saudara gak ngerti ini tuh lagi ngomongin apa sih. Tapi saudara tulis, saudara catat. Sampai satu kali ketika masalah datang, tiba-tiba ada ayatnya yang muncul. Set keluar, seperti peluru tiba-tiba keluar. Dan ini bisa menghancurkan serangan si iblis. Kalau saudara di sini hari ini punya masalah, punya persoalan, atau nanti di depan 2024, saudara putuskan dulu hari ini, saya tetap akan teguh dan saya tidak akan tergoncang, amin. Siapa yang mau imannya tetap teguh boleh angkat tangannya. Apapun yang terjadi Tuhan tetap baik, amin. Katakan ke kanan kirinya, God is good. All the time God is good. Miliki iman yang benar bukan karena melihat tetapi karena percaya. Yang ketiga, tadi ayat firman bilang sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Seringkali kita digeser, kalau tadi yang pertama tetap tekun itu masalahnya di kita. Kadang kita malas, kita atasi dengan journaling. Yang kedua tetap teguh, itu biasanya masalahnya dari keadaan kita, keadaan membuat kita goyang. Tapi yang ketiga, iman kita digeser ini seringkali karena perkataan orang. Karena itu kita harus mau tetap tegar. Ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman itu membuat iman kita jadi goyah di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10 Rasul Paulus juga udah bilang, saya bingung. Kok kamu dengan mudah ngikutin kata orang sehingga kamu berubah daripada imanmu? Hari ini saudara coba lihat, adakah orang-orang di hidupmu yang menggoyang iman itu? Caranya gimana? Dengan cemooh, dengan pikiran mereka. Kamu ngapain? Menyembah Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Sembuh aja belum? Usaha aja belum ditolong, ngapain kamu diperdaya itu? Ngapain kamu buang-buang waktu? Mana Tuhanmu? Dan seringkali kalau kita membiarkan perkataan orang masuk, kita nggak tegar, kita jadi tawar hati. Datang ke gereja ogah-ogahan, melayani kalau bisa doang. Tapi kalau kita tetap tegar, tidak mau digeser dari pengharapan Injil, kita akan memiliki iman yang terus teguh. Karena itu saya mau tantang saudara di 2024 yang belum pernah ikut Bikom, Bethel Community, saudara ikut Bikom. Ada anak Bikom yang datang dan gak pernah sekalipun kesaksian. Tapi setiap minggu datang. Lalu saya tanya, kamu
nggak bosen ya datang ke Bikom, saya lihat rajin banget. Iya, tapi nggak pernah kesaksian. Iya, belum ada yang bisa disaksikan lah, nggak terlalu jago ngomong, dia bilang. Lalu yang bikin kamu seneng Bikom tuh apa? Lalu dia bilang, ketika saya mendengar kesaksian orang lain, saya ini dikuatkan. Walaupun dalam Bikom kesaksiannya rata-rata masalahnya belum selesai, betul nggak? Kalau yang di hari Minggu, rata-rata di khotbah, yang kesaksian, masalahnya udah beres. Tapi di Bikom, work in progress. Saudara, saya belum dapet nih pekerjaan, gimana ya, tolong doakan ya. Sama-sama didoakan. Tapi tahukah saudara, ternyata di dalam persekutuan yang sehati ada iman yang dibangkitkan. Mungkin jawabannya kita belum bisa dengar. Tapi saat orang-orang yang kita kenal setiap minggu datang, ada masalah, ada mungkin hal yang sudah terjadi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi. Tapi ketika datang di dalam Bikom, kita saling menguatkan. Karena itu 2024 yang belum ikut Bikom, mari kita ikut Bikom. Yang Bikomnya hanya kayak arisan, ngomongin yang hahaha doang, tolong dilaporin PKS-nya ya. Biar kita sama-sama dorong lagi. Karena kita gak mau buang waktu saudara. Kita mau saudara benar-benar tumbuh imannya. Dan saudara mengalami Tuhan. Yang kedua, kalau udah gabung dalam Bikom, yang kedua saya mau tantang saudara. Kalau ada orang-orang yang toksik dalam hidupmu, best friend banget padahal, mungkin saudara perlu pikir ulang. Ambil jarak sedikit. Bukan berarti memusuhi dia, bukan. Tapi kita kadang-kadang bilang gini, saya ini punya lilin ya, saya mau menyalakan lilin di sekitar saya. Tapi saudaranya gak pernah ikut Bikom juga, gak pernah dibakar lagi semangatnya. Gak pernah disiram lagi dengan Roh Kudus. Saudara datang ke sini, bukannya saudara memberikan api, tapi api saudara yang sering mati, benar kan ya? Karena itu, coba kita lihat, kalau ada orang-orang yang sulit di hidup kita, kalau kita memang ada di lingkungan tersebut, kalau kita bisa ambil jarak sedikit, kita dekatkan dengan orang-orang yang mendukung kita, iman kita agar kuat. Setelah iman kita kuat, kita bisa kembali lagi ke sana, lalu kita mulai mengimpartasikan apa yang kita dapat. Tetap tegar, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau kita lihat ayat yang terakhir di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan katakan gini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukan planning 2024, kita bilang saya mau berlomba dengan tekun. Saya tadi suka kesaksiannya Kohadi sama Cilani, mungkin bukan poin intinya, tapi mereka bilang saya itu mau datang ibadah di awal tahun. Itu adalah sebuah keputusan saudara. Dia udah planning, karena itu dia datang. Walaupun sakit perut, tapi udah ambil keputusan saya mau datang. Orang yang planning, datang dan mengalami mujizat. Amin. Karena itu saudara, hari ini belajar untuk kita planning. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Firman Tuhan bilang, kalau kita berlomba dengan tekun, kita fokus sama Tuhan Yesus. Yesus yang akan menolong kita. Dia akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di akhir tahun 2023 ada seorang teman yang mengalami permasalahan yang mungkin sangat mengguncang imannya. Dan memang kadang kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu tapi itu tidak terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Seringkali mungkin iman kita goyah. Tapi puji Tuhan, pembacaan firman,
orang-orang di sekitar yang terus menguatkan, itu sangat menolong. Karena kalau tidak, itu bisa berbahaya sekali saudara. Karena itu saya berdoa di tahun ini 2024. Bukan hanya saudara diberkati secara materi, tetapi saya berdoa lebih lagi agar saudara mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami iman yang teguh di dalam Kristus. Masalah boleh datang, tapi ketika masalah datang kita bersama dengan Tuhan Yesus kita mengalami mujizat. Kalau saudara belum punya masalah, belum mengalami mujizat. Tapi ketika kita beriman pada Tuhan Yesus, kita percaya mujizat Tuhan kerjakan, Dia bisa mengubah masalah menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup firman Tuhan ini dengan kita nyanyikan satu lagu, Bapa Kau Setia.